Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan kita dari sesuatu yang lemah, lalu membesarkan kita melalui dua manusia mulia, yaitu ayah dan ibu kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik yang menunjukkan kepada kita bagaimana cara menghormati dan memuliakan kedua orang tua. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas 11-4. Di sini saya akan menjelaskan bahayanya durhaka kepada kedua orang tua. Sahabat sekalian, di antara dosa besar yang sering kali tidak kita sadari adalah durhaka kepada orang tua. Kadang bukan dengan pukulan, bukan dengan makian, tetapi hanya dengan satu kata kasar, satu nada tinggi, atau satu sikap yang menyakiti hati mereka. Itu sudah termasuk durhaka dalam pandangan Allah. Betapa banyak orang yang rajin beribadah, namun tak kunjung merasakan ketenangan. Betapa banyak yang bekerja keras, namun rezekinya terasa sempit. Betapa banyak yang hidupnya penuh masalah, namun tidak menyadari bahwa akar dari semua itu mungkin adalah sikap mereka kepada orang tua. Karena itu, dalam video ini kita akan membahas betapa berbahayanya durhaka kepada orang tua, bagaimana bentuk-bentuknya yang sering tak disadari, dan bagaimana cara kita memperbaiki diri sebelum terlambat. Durhaka kepada kedua orang tua adalah salah satu bentuk dosa besar yang sangat ditekankan dalam Islam. Dalam bahasa Arab disebut uquq al-walidain. Durhaka bukan hanya berarti menyakiti secara fisik, tetapi juga meliputi ucapan, sikap, dan perbuatan yang melukai hati orang tua, baik secara sengaja maupun tidak. Bahkan hal yang dianggap ringan, seperti berkata atau menunjukkan tanda kekesalan, telah dilarang oleh Allah. Ini menunjukkan betapa sensitifnya hubungan anak dengan orang tua dalam pandangan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang durhaka dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Isra ayat 23, di mana Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan melarang mengatakan kata-kata kasar seperti serta memerintahkan kita untuk bertutur kata yang mulia. Ini adalah bentuk penghormatan tertinggi, bahwa bahkan suara dan nada bicara pun menjadi ukuran birrul walidain atau bakti kepada orang tua. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar, tepat setelah syirik kepada Allah. Artinya, kedudukannya berada pada tingkatan yang sangat serius dalam daftar dosa yang harus dihindari seorang muslim. Bahaya dari durhaka kepada orang tua bukan hanya dirasakan di akhirat, tetapi juga di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa salah satu dari 3 dosa yang balasannya disegerakan di dunia adalah durhaka kepada orang tua. Banyak riwayat dan kisah menunjukkan bahwa hidup seseorang yang durhaka menjadi sempit, rezekinya tertahan, dan hatinya gelap. Bahkan disebutkan pula bahwa anak yang durhaka bisa saja tidak dicintai Allah, tidak dipandang dengan rahmatnya pada hari kiamat, dan dijauhkan dari bau surga. Sebuah ancaman yang sangat mengerikan bagi seorang hamba yang mengharap akhir yang baik. Durhaka sering muncul bukan karena kebencian, tetapi karena emosi, kelelahan, atau rasa paling benar. Ada yang merasa lebih pintar sehingga meremehkan nasihat orang tua. Ada yang merasa orang tua sudah ketinggalan zaman sehingga berbicara kasar tanpa sadar. Bahkan ada yang tidak menyadari bahwa sikap diam, mengabaikan panggilan, atau tidak peduli dengan kebutuhan orang tua juga tergolong durhaka. Padahal dalam Islam, ada berbicara dan bersikap terhadap orang tua dinilai sebagai ukuran takwa dan akhlak seorang anak. Karena itu sangat penting bagi kita untuk menyadari
dan memperbaiki diri. Jika pernah durhaka, sekecil apapun, maka langkah pertama adalah meminta maaf langsung kepada mereka. Jika mereka masih hidup, rengkuhlah tangan mereka, mintalah ridho mereka, dan lembutlah dalam berbicara. Jika mereka telah wafat, doakan mereka, sedekahkanlah harta atas nama mereka, dan berbuatlah baik kepada kerabat mereka. Karena itu semua termasuk bentuk bakti yang masih bisa dilakukan anak yang saleh. Allah Maha Pengampun, dan pintu taubat selalu terbuka. Berbakti kepada orang tua adalah jalan termudah menuju surga. Ridho mereka membawa ridho Allah, dan doa mereka membuka pintu keberkahan. Karena itu, jangan tunggu orang tua sakit, lemah, atau bahkan meninggal, baru kita sadar. Selagi mereka hidup, muliakanlah mereka. Selagi kita masih diberi waktu, gunakanlah lisan untuk berkata lembut. Gunakanlah tangan untuk membantu mereka, dan gunakanlah hati untuk mendoakan mereka. Semoga Allah menjauhkan kita dari durhaka, menjadikan kita anak-anak yang lembut perangainya, berbakti dalam bersikap, dan ikhlas dalam pengabdian. Karena surga itu dekat bagi orang yang memuliakan orang tua, dan neraka itu dekat bagi mereka yang menyakiti hati orang tua. Semoga kita termasuk golongan yang terpilih untuk meraih ridho Allah melalui ridho mereka. Amin. Ya Robbal Alamin. Itu dia penjelasan tentang bahayanya durhaka kepada kedua orang tua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.